Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau bedah bab 6 dari buku Adam Grant, Hidden Potential. Judulnya keren nih, Defying Gravity, menentang gravitasi. Maksudnya, seni terbang dengan usaha bersama, bukan cuma ngandelin diri sendiri. Sumber kita, ya potongan dari bab ini. Nah, misi kita sekarang itu membongkar ide umum soal bootstrapping atau sukses mandiri itu loh. Kayaknya sumber ini kasih lihat sudut pandang lain ya. Kalau potensi tersembunyi itu seringkali malah kebuka justru pas kita saling dukung. Oke, mari kita gali lebih dalam. Jadi, bab ini langsung ya, nantang metafora narik diri pakai tali sepatu sendiri. Intinya gitu, potensi kita seringkali malah munculnya pas kita kolaborasi, bukan pas berjuang ya, sendirian. Betul. Dan yang bikin argumen ini kuat tuh contoh nyata yang dipakai. Kisah The Golden 13 ini kelompok pria kulit hitam pertama yang jadi perwira angkatan laut AS pas Perang Dunia II. Coba bayangin deh rintangannya, prasangka rasialnya kental banget. Terus ada keraguan dari institusi, mereka bahkan ditempatin di barak terpisah loh. Ya, secara terbuka gitu banyak yang ragu sama kemampuan mereka. Wah, kedengerannya kayak sistemnya emang dirancang biar mereka gagal ya. Maksudnya, banyak petinggi udah yakin aja gitu mereka nggak bakal lulus. Terus gimana caranya mereka bisa ngikat tali sepatu bareng-bareng kayak istilahnya Grand itu? Apalagi kondisinya kan nekan banget, penuh keraguan gitu. Strategi spesifik bersama apa sih yang mereka pakai? Yang kayaknya nggak mungkin deh dicapai kalau sendiri-sendiri. Nah ini dia nih menariknya. Mereka tuh secara sadar mutusin buat berhasil sebagai satu kelompok. Ini nyambung ke dua mekanisme psikologis penting yang dibahas. Ada tutor effect sama coach effect. Kalau tutor effect itu idenya gini. Cara terbaik belajar sesuatu itu ya dengan ngajarin hal itu. The Golden 13 ini ngelakuin ini intensif banget. Mereka saling ngajarin materi ujian. Bahkan sampai belajar di kamar mandi pakai senter loh setelah lampu barak dimatiin. Oh, jadi bukan sekedar belajar kelompok biasa gitu ya? Tapi justru tindakan aktif saling ngajar itu yang jadi kunci pemahaman mereka. Ada contoh spesifiknya nggak gimana ini jalan di antara mereka? Tepat. Jadi insight pentingnya bukan cuma ngajar bikin kamu belajar, tapi bahwa sengaja bikin struktur di mana saling ngajar itu jadi keharusan. Nah, kayak The Golden 13, ini kan karena kondisi ya, itu jadi mesin pendorong kesuksesan kolektif yang kuat banget buat ngelawan rintangan besar. Misalnya nih, ada Sil White, dia latar belakangnya hukum, jadi dia harus kuasain hukum angkatan laut ya dengan ngajarin ke yang lain. Terus Frank Sublette sama Dalton Bow, mereka ahli mesin, ya mereka ngajarin rekan-rekannya soal mekanik. Jadi gantian gitu ngajarin topik yang baru mereka kuasai, dan ini justru nguatin banget pemahaman mereka sendiri. Oke. Lalu kalau coach efek gimana? Konsep nyemangatin orang lain malah bisa nguatin diri sendiri itu kok kayaknya agak aneh ya? Gimana ini teraplikasinya ke The Golden 13? Nah, Coach Effect ini ngejelasin gimana pas kita ngasih semangat, ngelatih, bahkan nuntut standar tinggi ke orang lain, itu malah bisa ningkatin motivasi sama keyakinan diri kita sendiri juga. Jadi waktu anggota Golden 13 ini saling dorong, saling latih, terus jaga standar bareng-bareng, bahkan lebih tinggi dari instruktur mereka itu nggak cuma bantu temannya, tapi juga ngebangun keyakinan kolektif yang kokoh banget. Mereka punya mentalitas, kayak kata George Cooper, salah satu anggotanya, kami yakin kalau satu dari kami berhasil, kami semua bakal berhasil. Keyakinan bareng ini yang jadi semacam perisai mereka gitu. Wah, menarik banget ya, gimana keyakinan kolektif itu jadi kayak perisai gitu ya, buat ngadapin keraguan dari luar yang, wah, masif banget pasti. Sumber ini kan nyebut juga contoh Alison Levin, pendaki gunung itu, yang termotivasi justru karena orang lain ngeraguin dia. Kalau buat The Golden 13, apa coaching bareng-bareng ini yang bikin mereka jadi tahan banting gitu? Persis. Ini nunjukin kalau ngelihat rintangan sebagai tantangan buat ditaklukkan bareng-bareng, bukan ancaman buat individu, itu jadi kunci buat menentang gravitasi. Dan ini butuh dukungan semacam kerangka penyangga atau scaffolding istilah yang dipakai Grant. Nah, buat The Golden 13, kerangka penyangga ini ya sistem saling ngajar dan nyemangatin yang mereka bangun sendiri itu. Bukan cuma ngandalin growth mindset atau pola pikir berkembang secara individu aja. Dukungan kolektif itulah kerangkanya. Dan hasilnya luar biasa banget kan ya? Mereka nggak cuma lulus dengan nilai gemilang, tapi banyak dari mereka yang kemudian mencapai hal-hal hebat, buka jalan buat generasi berikutnya. Kayak Dalton Bow, dia dapat master dari MIT. Samuel Barnes jadi pejabat NCAA kulit hitam pertama.
terus Celia White jadi hakim. Jadi pelajaran utamanya, menentang gravitasi itu seringnya upaya tim ya. Benar sekali. Intinya sih kita terbang lebih tinggi kalau kita saling angkat. Nah, ini jadi pertanyaan penting buat Anda yang dengerin. Pas lagi ngadepin tantangan Anda sendiri, siapa aja sih the Golden 13 dalam hidup Anda? Gimana caranya Anda bisa secara aktif gitu ya, ngebangun atau manfaatin dukungan kolektif? Entah itu dengan ngajar buat belajar, tutor effect, atau ngelatih dan nyemangatin buat motivasi diri sendiri dan orang lain, coach effect. Itu sebenarnya bukan terletak pada kemampuan kita buat ngangkat diri sendiri aja, tapi justru dalam kemampuan kita buat saling ngangkat bareng-bareng.